Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha adalah A. Nama perusahaan, B. Lokasi perusahaan, C. Jenis usaha, D. Perizinan usaha, E. Sumber daya manusia, F. Aspek produksi, dan G. Aspek pemasaran. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Produk makanan hewani khas daerah. Makanan hewani khas daerah adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, dan telur. Beberapa contoh produk makanan hewani khas daerah yang ada di Indonesia diantaranya telur asin, dadih, dan rendang. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih bisa dikembangkan, baik mutu produknya maupun kemasannya. Produk makanan nabati khas daerah. Makanan nabati khas daerah adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan khas daerah nabati yang ada di Indonesia, misalnya asinan, fruit leather atau kulit buah, dan mochi. Ketiga produk ini juga sudah cukup dikenal di Indonesia. Tetapi inovasi terhadap produk ini masih bisa dikembangkan, baik dari segi produk maupun kemasannya. Penentuan media promosi makanan khas daerah. Pengertian dan jenis-jenis promosi. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan atau place dan cara promosi atau promotion. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster, atau iklan di media cetak, radio, maupun media sosial. Tujuan promosi. Sebelum menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan dahulu tujuan promosi yang ingin dicapai. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. A. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. B. Meningkatkan angka penjualan. Dan C. Membangun loyalitas konsumen. Tahapan promosi. Ada banyak cara untuk memasarkan produk makanan khas daerah. Tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat, sehingga kita bisa memperkirakan jangkauan pasar yang harus ditembus. Berikut tahapan promosi yang bisa digunakan. Pertama, perkenalan. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Kenalkanlah produk yang kita buat kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi produk buatan. Tahap yang kedua adalah
Pertemuan rutin. Pertemuan rutin pada area paling kecil, misalnya RT atau RW, dan atau komplek perumahan, bisa dijadikan media promosi makanan khas daerah yang efektif. Jadi, bisa dilakukan izin promosi pada pertemuan tersebut. Pertemuan rutin itu antara lain pertemuan PKK, Dharma Wanita, dan arisan. Yang berikutnya, pameran atau bazar. Saat ini, banyak sekali diadakan pameran atau bazar, baik oleh instansi atau departemen tertentu, maupun pihak swasta atau perseorangan. Ajang ini dapat digunakan untuk media promosi makanan khas daerah yang baik. Biaya yang dikeluarkan juga biasanya tidak terlalu besar. Masih sangat terjangkau oleh skala usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berikutnya, media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk media promosi yang efektif dan efisien. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Kemudian berikutnya adalah penjualan kreatif. Gunakan sistem penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang yang menjalaninya. Sebagai contoh, bisa memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget hampir di setiap kota di Indonesia. Juga saat ada momen seperti Car Free Day ataupun pada kesempatan lainnya.